selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, saya juga ingin mengucapkan selamat datang beribadah di Gereja Happy Family Center. Saudara jangan lupa kita sudah memasuki ini minggu pertama di bulan Oktober. Bulan Desember, tanggal 11 Desember, kita akan merayakan Natal bersama seperti biasa sudah di Grand City. Saya berharap Bapak Ibu boleh meluangkan waktu kalau ada acara mau pergi rekreasi berlibur, mungkin setelah itu ya. Jadi tanggal 11 Desember di Grand City kami mengundang bintang tamu yang nanti akan hadir. Sungguh kita akan masuk celebrate, benar-benar sudah merayakan kelahiran Kristus. Nah di bulan ini, di minggu yang pertama, Pak Hani memberikan satu subtema yang indah, yaitu God's Providence. Bagaimana pemeliharaan Allah itu luar biasa. Saudara, kata providence atau dalam bahasa Indonesia kita sering dengar providensia. Itu ternyata berasal dari bahasa Latin providare. Ya, providare ini memiliki pengertian memandang ke depan, melihat lebih dulu, ya kata pro itu ya. Jadi saudara, Tuhan itu sungguh-sungguh bisa melihat lebih dulu, memandang ke depan. Dan arti yang kedua adalah pemeliharaan Allah terhadap segala makhluk ciptaannya yang berlangsung di dalam kekekalan. Jadi saudara, ini kelebihan daripada Allah karena saudara sebagai orang tua nggak mungkin bisa memelihara anak sampai kekekalan ya, nggak mungkin. Anak udah menikah aja rasanya udah nggak mau diurusin juga kan. Tetapi saudara lihat providare, berbicara pemeliharaan Allah terhadap segala makhluk ciptaannya yang berlangsung sampai kepada kekekalan. Nah hari ini kita akan melihat sudah bagaimana God's providence, yaitu melalui God's nature, yaitu melalui hakikat Allah atau sifat alami dari Allah. Saudara sekalian, man's nature, sifat alami kita itu dosa, daging. Jadi saudara, kalau saudara punya anak masih kecil, tidak usah diajari untuk bicara kasar, melakukan tindakan yang kurang ajar, enggak perlu. Bisa-bisa sendiri. Kenapa? Karena nature-nya manusia itu dosa. Sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi sudah God's nature, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, sempurna. Nah, melalui hakikat atau sifat alami Allah ini, kita akan memahami God's providence yang luar biasa. Mari kita melihat yang pertama, saudara, nature Allah itu sebagai Allah kekal pencipta. Ya, kenapa saya sangat menekankan kata kekal? Sebab manusia mungkin bisa sepertinya mencipta ya, tetapi bukan sesuatu yang kekal. Allah kekal pencipta. Sudah orang ateis tidak mempercayai bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Sebab mereka tidak percaya Allah. Sebetulnya saudara, jujur, membuktikan tidak ada Allah jauh lebih sulit dari membuktikan bahwa Allah itu ada. Amin. Kalau saudara pergi naik kapal, saudara orang ateis berkata, enggak ada yang menciptakan, tiba-tiba ada. Oh ya, apakah betul kapal itu tiba-tiba ada? Oh enggak, pasti ada yang buat, ada yang merakitnya. Kapal saja saudara kita tidak percaya bahwa tiba-tiba bisa ada. Apalagi dunia alam semesta ini, langit dengan segala isinya, matahari, bulan, bintang, wah. Belum lagi sudah sekarang ada lautan yang begitu luas, gunung-gunung, binatang di darat, di laut, di udara, tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga. Wow, saudara, apakah tiba-tiba ada? Tidak mungkin. Ada sang pencipta, Allah pencipta. Yesaya 40 ayat 28 berkata, tidakkah kau tahu
Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Wah, luar biasa sekali. Dia yang menciptakan semuanya. Tetapi saudara, Allah yang kekal yang mencipta ini setelah melihat ciptaannya dan ciptaan yang paling mulia yang menjadi masterpiece adalah manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tidak ada benih dosa di dalam diri ciptaan manusia yang pertama ini. Tetapi kehendak bebas mereka sudah memilih untuk mereka memberontak, melanggar perintah Tuhan. Saudara, sebagai pencipta ketika melihat ciptaannya melanggar, saudara dia juga bisa lu bersikap, ya udah salahmu sendiri, udah kamu akan hancur, kamu akan binasa. Tidak. God's providence sudah tidak hanya berbicara mengenai Allah sang pencipta, the creator, tetapi juga Allah pemelihara. Kalau kita melihat saudara tatanan muka bumi ini dengan musim-musim yang ada, siapa yang mengaturnya? Saudara, bukan alat yang mengaturnya, bukan kebetulan. Pasti ada yang mengaturnya. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-berhenti. Musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi saudara, musim itu juga adalah satu wujud providensia Allah. Memelihara alam semesta ini. Ada waktu menabur. Sudah ketika seorang petani menabur, sudah suskan dia sepertinya tidak melihat apa-apa. Dia sedang menaburkan benih. Dia perlu menunggu waktu. Dia perlu tekun untuk menyirami, memberikan pupuk. Jika ada ulat-ulat ataupun yang mengganggu, maka dia harus membersihkannya. Sampai akan tiba waktunya menuai. Jika kita aplikasikan dalam kehidupan, bukankah kehidupan kita pun seperti itu? Ada waktu di mana orang tua menaburkan waktu, saudara, bagi anak-anaknya yang masih kecil. Menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang berupa pendidikan, saudara, bagi anak-anak kita. Sehingga pada suatu kali hasil taburan dari orang tua, saudara, tidak cepat tentunya, tapi kemudian akan melihat tuaian. Anaknya besar, anaknya bisa berkeluarga, dan sebagainya. Ini adalah wujud daripada providensia Allah. Allah memelihara saudara sekalian ciptaannya dengan cara yang luar biasa. Bukan hanya melalui musim-musim, tetapi ciptaannya yang paling mulia yaitu manusia. Allah memeliharanya. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Yesus mengajari supaya kita enggak perlu khawatir. Dia berkata, pandanglah burung-burung di langit. Matius 6 ayat 26, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu, saudara saya, jauh melebihi burung-burung itu semua? Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja? Sehasta itu 45 cm daripada jalan hidupnya. Jujur gak bisa. Tapi berapa banyak saudara anak remaja khawatir. Anak muda khawatir ya. Nanti udah berkeluarga pun khawatir. Yang jomblo khawatir sudah ya. Saya membagikan kalau untuk anak-anak muda di sini ada yang belum menikah. Saudara itu lebih berbahagia daripada yang menikah. Wah, masa iya sih Bu? Iya. Sebab kalau yang masih single, dia bisa jadi double. Tapi yang sudah double, nggak bisa kepingin jadi single. Bangun tidur, udah lihat muka yang sama, saudara ya. Saudara pingin meniadakan, tidak bisa. Tapi satu bisa jadi dua. Dua kepingin satu jadi satu, harus berpisah atau mati dulu kan. Nah itu sebabnya kenapa orang yang single harusnya lebih berbahagia.
Enjoy your single life. Kalau saudara single nggak happy, penuh khawatir, itu akan terpancar lewat muka. Mukanya jadi nggak cantik lagi, cepet tua, ya, jerawatan. Karena apa? Banyak pikiran, asam lambung naik, terlalu kurus, atau kalau stres terlalu banyak makan. Wah, tambah stres, tambah nggak rupawan, saudara, tambah jauh jodohnya. Itu sebabnya enjoy your single life. Ya, yang masih single, aduh, be happy. Amin. Iya dong ya. Nanti saudara orang lain lihat, waduh, dia walaupun umurnya udah gak muda tapi begitu happy ya. Saya kalau kawin sama orang happy, saya bisa ikut happy loh. Tapi sudah kalau udah single, susah, murung, waduh, siapa mau mendekati? Dekati aja ndak mau, apalagi mengawini kan? Ya, be happy. Bagi kita yang sudah berkeluarga, kita percaya juga ada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan contoh lewat keadaan sehari-hari. Lihat burung, lihat bunga di padang. Dikatakan Salomo di dalam kemegahannya enggak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu sebabnya dikatakan di ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok sudah dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi saudara, kekhawatiran itu hanya bisa dihadapi dengan iman. Dan iman itu hanya datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Iman tidak datang karena tumpangan tangan. Dengar baik-baik ya. Saudara, karena banyak orang, aduh saya pingin ditumpangi tangan. Itu menolong kita dikuatkan. Tapi iman yang teguh, saudara sekalian, sungguh-sungguh hanya diperoleh ketika kita dengar firman, baca firman, resapi firman. Itu iman kita menjadi kuat dan itu bisa mengatasi segala kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, begitu indahnya janji pemeliharaan Allah di dalam Injil Matius 10 ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapa. Berapa sih 1 duit? Ini adalah uang Romawi, sudah. Uang yang terkecil 1 duit itu. Waktu saya cek, ini uang terkecil seduit ini nilainya adalah 1/16 dinar. 1 dinar itu upah harian seorang pekerja. Jadi saudara, kalau taruhlah upah harian seorang pekerja 100.000, berarti 1/16 dari 100.000 itu berapa saudara? 6 perak, betul? Itu sebabnya murah sekali. 1 duit bisa dapat 2 burung pipit, 2 ekor seduit. Artinya apa? Aduh, gak ada nilainya. Sepertinya Yesus ingin berkata, untuk burung pipit yang sangat murah sekali harganya saja dikatakan tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, lah apalagi kita. Saudara, kita melihat manusia lebih berharga dari ciptaan apa saja. Burung di udara, saudara, binatang di darat, di laut, atau apapun. Itu sebabnya di dalam ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba sih saya permisi tanya, di sini ada yang pernah tahu jumlah rambut saudara sendiri berapa? Ada? Kalau ada, saya kasih hadiah 10 juta. Ada? Saudara seteliti apapun nggak pernah ngitung rambut sendiri ya? Nggak pernah ya? Nah, saudara, sesuatu yang di luar kontrol kita kan, berarti menghitung rambut sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, Pak, rambut kepalamu terhitung semuanya. Oleh siapa? Oleh Dia, Sang Pencipta, Sang Pemelihara hidup. Sebab itu, ya kecuali kalau yang sudah botak nggak ada rambut sama sekali ya. Nah, oleh sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa. Saudara sekalian, God's providence,
Providensia Allah bukan hanya terlihat dalam ciptaan, dalam sejarah manusia, dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan hati manusia itu memikir-mikirkan. Mikir yang ini, yang ini, yang ini. Tuhan jugalah menentukan arah langkah hidup manusia. Jadi kalau di tempat ini saudara berkata, saya kok kawinnya sama ini. Harusnya sama sana. Ya saudara mikir-mikir-mikir, gak taunya terjadinya lain kan. Saudara di atas semuanya ada God's providence. Saudara sekalian, kita percaya bahwa Allah turut bekerja sama, bukan mendatangkan kehancuran, tapi kebaikan bagi kita. Amin. Setiap keputusan katanya Tuhan in control. Itu sebabnya di dalam God's providence kita tidak hanya mengenal Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara yang ngasih terus. Ya, orang tua kalau hanya bisa memberi, memanjakan, saudara tidak sedang mendidik anak saudara punya masa depan yang baik loh. Kita belajar saudara, God's providence Allah, kita belajar juga Allah sebagai penguji. Tukang uji. Saudara-saudara sekalian, kita melihat contoh yang pertama kehidupan seorang yang bernama Ayub. Kita semua tahu ceritanya. Ayub dikatakan dipuji oleh Tuhan sebagai seorang yang sangat saleh. Takut Tuhan, gak ada orang seperti dia di negeri itu. Tuhan beri pujian seperti itu. Dia juga sangat amat kaya, bahagia. Punya 7 anak laki, 3 anak perempuan. Semuanya dia punya. Sampai satu kali Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidupnya. 7 anak laki, 3 anak perempuan mati semua. Hartanya ludes, habis semuanya. Dia juga terkena penyakit bara berbau busuk dari kepala sampai kaki. Tetapi saudara lihat bagaimana Ayub meresponi ujian itu walaupun tidak sempurna ya, lulusnya tidak summa cum laude, tapi lulus jugalah. Coba kita lihat apa yang dikatakan Ayub pasal 23 ayat 10. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, Ayub tahu Allah yang sungguh-sungguh saudara disembahnya. Providensia Allah bukan hanya terus memelihara, terus menjawab doa seperti yang kita inginkan. Tapi ada saat dia juga menguji kita. Dan Tuhan tahu, dan Ayub tahu jika Tuhan mengujinya, aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni tidak pernah takut api. Kalau saudara pakai perhiasan kelihatannya seperti emas, hati-hati gampang luntur. Emas yang murni tidak pernah takut akan api yang panas. Teruji luar biasa, demikian iman kita yang murni. Bukan ikut-ikutan saudara. Benar-benar teguh berdiri. Ada masalah, pencobaan, ujian hidup, malapetaka. Kita enggak goyah. Kita enggak meninggalkan Tuhan. Karena kita berkata, loh saya udah ikut Tuhan. Kok doa saya enggak dijawab? Kok ini hancur semua bisnis saya? Saudara, orang yang memahami God's providence, dia juga memahami sisi nature Allah sebagai penguji. Orang yang kedua sudah mengalami ujian daripada Allah, seorang yang bernama Abraham. Saudara-saudara sekalian, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Tidak mungkin diberi gelar yang begitu tinggi. Bapa orang percaya kalau tidak melewati proses. Tidak mungkin saudara seorang siswa diberi predikat cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Kalau dia nggak pernah melewati proses bikin tesis atau skripsi kalau S1 atau S3, disertasi. Nggak mungkin. Kalau nggak melewati proses itu dia harus belajar berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, adakan survei. Nggak mungkin. Demikian juga Abraham. Disebut bapa orang percaya, bapa orang beriman. Dia melewati satu ujian yang menurut saya sangat berat sekali. Dan peristiwa itu dicatat di dalam Kejadian pasal 22. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham pada suatu hari, Abraham, bawalah anakmu yang tunggal yang engkau kasih itu. Korbankanlah dia menjadi satu korban bakaran ke atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu. Wow,
Saudara kalau nggak mengenal Allah sebagai Allah yang benar-benar providensial. Saudara, Abraham bisa berontak loh. Enggak, saya nggak mau. Tuhan model apa ini? Nggak cocok ini. Saudara, bukankah ada banyak hal dalam hidup kita sepertinya nggak cocok dengan ekspektasi hidup kita. Dengan keinginan kita, kok begini sih? Saya salah apa? Saya kurang apa? Nggak kurang apa-apa. Cuma kita perlu tahu bahwa God's providence, pemeliharaan Allah, seringkali juga dia ingin tunjukkan lewat ujian yang kita rasa nggak mampu. Tapi bersyukur, kita membaca kisah Kejadian 22. Abraham membawa anaknya Ishak, Abraham membawa bujangnya. Ishak tidak idiot saudara ya, seperti yang ada yang khotbahkan itu. Karena apa? Karena dia bisa bertanya sama papanya di usia remaja. Papa, saya sudah bawa kayu bakar di atas pundak saya. Papa sudah bawa pisaunya, sudah bawa apinya. Anak domba yang mau dikorbankannya yang paling penting ini mana? Lah kalau idiot masa bisa tanya begitu saudara ya. Ini pinter banget, mana Pak? Nah disinilah kata providence muncul. Coba kita lihat itu sudah. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah. Saudara, Kejadian pasal 22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Kata menyediakan. Ini saudara muncul di sini. Allah provide. The Lord who provide. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya yakin Ishak ada pertanyaan di hatinya. Hah, gimana menyediakan? Ya tapi saya percaya aja lah. Papa saya ini seorang beriman. Saya ikut aja dah iman papa saya. Luar biasa. Dan kata ini diulangi lagi sudah di dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. The Lord who provide. Ini sudah kata ini muncul pertama kali. Jehovah Jireh atau Jireh orang barat mengucapkan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Luar biasa. Ini iman saudara dari seorang yang mengenal Allah sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang menguji di balik ujian. Saudara ada sesuatu yang kita tidak pernah duga. He is God. Dia Allah, dia sanggup melakukannya dengan caranya. Dan betul saja Tuhan menyediakan domba jantan yang untuk dikorbankan. Contoh yang ketiga saudara, seorang yang bernama Yusuf. Seorang anak kesayangan dari bapaknya, anak emas. Wah alami semua kebaikan. Tapi tiba-tiba dia harus dipisahkan dari kenyamanan, dari kasih orang tua. Saudara bukankah dalam hidup ini seringkali kita alami begitu? Hidup enak-enak. Loh kok alami sih kalau bisa itu gak ada masalah, gak ada sakit, gak ada penderitaan, gak ada bencana. Aduh kalau bisa itu nyaman terus. Kalau nyaman terus Yusuf tidak mungkin bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Betul sudah? Harus lewat proses itu. Kita baca bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Bagaimana reaksi Yusuf? Inilah yang paling penting. Dia nggak ngomel, sudah dia tidak minder, dia tidak sakit hati. Ya, lalu kemudian diam-diam karena sakit hati, kecewa, kepahitan. Dia cari kesempatan mau membunuh. Wah, itu kan temanya film Joker tuh sudah. Ya, karena banyak pahit. Waduh, orang kalau pahit tuh inginnya menghukum orang lain, ingin menghukum diri sendiri. Ya, saya berharap orang tua jangan bawa anaknya remaja atau diri sendirilah. Aduh, sadis begitu. Kepahitan yang gak selesai itu ingin menghukum orang lain. Tapi lihat saudara bagaimana Yusuf, saya rasa dia juga bertanya, kenapa aku dipisahkan dari
kenyamanan dari kasih orang tua. Katanya Tuhan mau mengangkat aku, kok begini sih? Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia tetap melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Potifar. Kegantengannya, kerajinannya, kesungguhannya memikat seorang tante yang kesepian, saudara ya, karena suaminya sering pergi. Itu pun Yusuf tolak. Walaupun saudara itu berakhir dengan penjara. Tapi saudara lihat bagaimana di dalam penjara pun Yusuf menjadi orang kesayangan. Coba kita lihat bagaimana setelah 13 tahun. Umur 17 Yusuf saudara dibuang ke Mesir. Umur 30 dia baru keluar dari penjara. Waktu yang lama loh, betul ya? Tapi coba lihat bagaimana Allah penguji. Benar-benar sudah sekalian menghasilkan satu tuaian yang sudah matang. Kejadian pasal 45 ayat 5, Yusuf berkata begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ini lagi ngomong sama saudara-saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kata providence dipakai di sini. Harus lewat, ada ujian. Saudara waktu papanya mati, saudara-saudaranya ketakutan semua berlutut. Waduh, jangan-jangan kamu balas dendam. Yusuf gak ada kepahitan, no bitterness. Di pasal 50 ayat 20 berkata, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Lihat saudara, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Saudara, kalau saudara mau dijadikan oleh Tuhan ini satu alat yang mulia, ujiannya enggak mungkin yang kecil-kecil. Pasti ujiannya juga besar. Setuju saudara? Dan ini dialami oleh pahlawan-pahlawan orang-orang beriman. Allah sebagai penguji. God's providence. Saudara sekalian, setelah dia menguji dan melihat saudara orang yang diujinya ini lulus. Kita mengenal saudara God's providence. Yaitu Allah sebagai penebus. Saudara, kalau saudara udah membesarkan anak angkat, disekolahin, dibiayain, dikasih kamar yang bagus. Tapi waktu besar dia berontak, narkoba, menghamili orang, bikin utang di mana-mana. Itu anak angkat. Gimana saudara? Buang aja dah. Bukan saya lahirin, saya udah biayain dia, saya udah mendidik dia, saya udah jadikan dia sampai lulus. Tapi kok dia begitu merusak dirinya? Ya udah, saya angkat tangan. Apakah Allah seperti itu? Bukankah kita anak Tuhan, diadopsi? Saudara-saudara sekalian, dan saudara kita yang sudah diadopsi ini, lalu kemudian kita berontak. Apakah Allah angkat tangan menyatakan keadilannya? Itu pilihanmu sendiri. Ya udah, sudah nggak ada lagi satu kesempatan. Allah mau lakukan itu sangat bisa. Tapi puji Tuhan, God's providence, berbicara Allah yang menebus. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Oleh karena engkau itu berharga dan mulia di mataku, maka aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Wow. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 19 berkata, kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Darah Kristus sendiri sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercacat. Telah dipilih dunia sebelum dunia dijadikan. Karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Wow. Saudara, seandainya Allah itu hanya menyatakan keadilannya, dosa harus ditebus dengan kebinasaan. Puji Tuhan. Keadilan Allah diimbangi dengan kasih Allah. Ketika dia berkata karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nggak ada cara lain kecuali dirinya yang harus dikorbankan. Seorang dokter ahli bedah di abad 20. Namanya adalah Dr. Evan O'Neill. Saudara, dia tinggal di Pennsylvania. Dia seorang dokter ahli bedah yang sangat hebat. Saudara, zaman itu orang kalau dibedah operasi usus buntu, semuanya minta bius total. Karena mereka takut sakit. Saudara-saudara sekalian, sudah 4.000 kali Dr. Evan O'Neill ini sudah melakukan operasi usus buntu. Tapi dia sering menjumpai kenyataan yang sangat menyedihkan. Orangnya belum sempat dioperasi, begitu dibius total, mati. Dan dia menyelidiki, ternyata ada orang-orang yang alergi, saudara, dengan obat bius total. Saudara perlu tahu juga loh ya, kalau mau operasi mesti diperiksa itu. Saya juga punya teman di Bandung, sudah sakitnya kanker. Waktu mau dioperasi nggak tahu mungkin ada satu kelalaian, belum dioperasi baru dibius total, mati. Karena mungkin sekali ada alergi apa, nggak cocok tidur selamanya. Jadi saudara, Dr. Evan O'Neill ini menawarkan sama pasiennya, udah kamu bius lokal aja ya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani, semua takut. Akhirnya apa yang dilakukan saudara oleh Dr. Evan O'Neill? Dia mengoperasi dirinya sendiri. Dia memberi contoh di foto, ya zaman dulu belum ada video. Di foto, saudara, bius lokal. Dia sendiri yang belek motong-motong itu. Disaksikan oleh suster di sekelilingnya yang bantu. Dia sendiri potong itu usus buntunya. Dia jahit lagi perutnya, saudara. Dan berhasil. Saudara-saudara sekalian, setelah dia pulih, saudara, koran New York Times mewawancara dan dia berkata, if a surgeon could actually do the work upon himself, there need be no fear on the part of the patient of having another do it, said Kane, yaitu tadi ya dokter itu, to the New York Times the very next day after his surgery. Dia berkata, jika seorang dokter ahli bedah sungguh-sungguh dia bisa menunjukkan, membuktikan dirinya sendiri berani dah. Nah, orang lain nggak ada rasa takut untuk kemudian juga melakukan hal yang sama. Luar biasa ya, dokter Evan O'Neill ini luar biasa. Sejak saat itu saudara, orang mau bius hanya lokal aja, nggak perlu bius total. Kita berterima kasih saudara sama Evan O'Neill ini. Bapak ibu saudara, Yesus tidak hanya sekedar menggantikan, tapi dia mengangkat semuanya. Kutuk dosa yang seharusnya kita binasa, dia tebus semuanya itu di atas kayu salib. Kalau yang O'Neill ini dokternya memang pas ada usus buntunya ya dia potong. Yesus nggak ada kesalahan apa-apa. Yang ditanggungnya adalah dosa dan kesalahan kita. Dia adalah Allah yang menebus kita. Amin saudara. Memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tapi bagian yang terakhir luar biasa. Dia tidak hanya menebus kita, membeli kita, lalu dijadikannya kita pesuruh, dijadikannya kita budak. God's providence. Berbicara saudara, Allah sebagai pewaris. Luar biasa. Saudara, seandainya ketika kita membaca satu peristiwa, bagaimana seorang kulit putih dia berada di pasar budak kulit hitam. Lalu dia memilih seorang budak, ya saya beli yang ini. Dia beli dengan harga yang mahal. Budak itu dia bawa pulang. Seharusnya setelah ditebus, dibayar, dia dijadikan budak, suruh apa aja mau nih. Tetapi sampai di rumah, saudara, tuan ini menulis satu surat.
dan berkata, mulai hari ini kamu bebas. Kamu jadi orang bebas, bukan lagi jadi budak. Lalu diberikannya surat bebas, pembebasan budak ini kepada budak ini. Budaknya bingung, loh saya bebas, iya bebas, udah pergi aja. Kamu bisa melakukan apapun. Tapi sang budak berkata, jangan Tuhan. Saya nggak mungkin walaupun saya dibebaskan. Kalau saya pergi lagi di tengah jalan, saya akan ketemu Tuhan yang lama. Saya akan ditangkap lagi, saya akan dijual lagi. Enggak Tuhan, kalau boleh saya mengabdi aja. Jadikan saya budakmu, saya kerja apa aja nggak dibayar nggak apa-apa. Wow, sudah bukankah itu menggambarkan kita? Lalu Tuhan yang baik itu berkata, oke, kamu kerja sama saya ya, yang baik ya. Ikuti semua perintah-perintah saya. Iya Tuhan. Dan waktu berlalu, tuannya sudah tua. Budak ini terbukti very faithful. Sebelum mati saudara tuannya membuat satu warisan. Surat warisan. Saudara, siapa yang menyangka bahwa budak yang sudah dibeli, dibebaskan bekerja untuk dia. Menjadi ahli waris daripada Tuhan ini. Itulah God's providence. Coba kita membaca Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Saudara, ketika sudah melihat ini bagian dari God's providence. Dia menjadikan kita bukan hanya budak hamba-hambanya, tapi dia jadikan kita ahli waris. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah ini ada syaratnya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dia mau jadikan saudara di dalam providensia pemeliharaan Allah. Menjadi ahli waris, bahkan saudara memerintah bersama Dia di Wahyu 20 ayat 4b ini. Di dalam kerajaan 1000 tahunnya. Waduh, luar biasa sekali. Tapi ada syaratnya. Jika engkau mau bersama-sama dengan aku, katanya menderita bersama-sama dengan Dia. Saya akan tutup saudara dengan the true story. Seorang perempuan Asia disekolahkan oleh orang tuanya yang kaya ke Paris. Dipilihnya sudah sebuah universitas yang terkenal terbaik. Masuk bagian fakultas very favorit. Anak perempuannya ini sangat pandai. So dalam beberapa hari saja anak perempuannya ini sudah belajar bahwa di Paris, transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis beli tiket sesuai dengan tujuannya melalui mesin self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Dia naik bus nggak pernah diperiksa. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia nggak pernah beli tiket. 4 tahun berlalu, perempuan muda ini tamat cum laude dari fakultas favorit universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi yang sangat tinggi. Dengan rasa percaya diri, saudara, dia membuat aplikasi lamaran ke perusahaan-perusahaan besar di Paris. Wah, langsung diresponi. Tetapi saudara, keesokan harinya dia terima lagi surat yang lain membatalkan. Perusahaan itu nggak mau terima. Dia pikir, oh ya udah, dia lamar lagi. Saudara, wah mereka menyambut dengan sukacita. Tapi beberapa hari kemudian dibatalkan lagi, berulang-ulang. Sehingga akhirnya dia menuding perusahaan-perusahaan itu rasis. Oh, gara-gara seorang Asia ya, kulit kuning ya. Nah, dan melaporkan peristiwa ini ke Departemen Tenaga Kerja Prancis di Paris. Dia ingin melaporkan juga ini perusahaan-perusahaan rasis ini. Sampai dia ketemu dengan manajer tenaga kerja. Lalu wawancara. Wawancaranya seperti ini. Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya kami sangat mementingkan Anda ada di perusahaan-perusahaan dengan posisi yang baik. Karena Anda pintar sekali, lulus dengan baik dan fakultasnya pun favorit.
Perempuan itu berkata, kalau begitu kenapa perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database selama 4 tahun, kami menemukan dalam data bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Oh iya, saya memang mengakuinya, tapi itu kan perkara kecil. Lalu saudara manajer tenaga kerja lihat catatannya. Minggu pertama you ada di Paris, you nggak bayar. Itu dimaafkan karena mungkin belum tahu peraturan. Tetapi hari-hari lain Anda melakukan lagi 2 kali lagi pelanggaran. Itu kan bukan persoalan berat, itu persoalan kecil. Tetapi saudara, pihak manajer tenaga kerja berkata, kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Wanita ini akhirnya mengaku, well ya nggak apa-apa sih. Tapi itu kan bukan kesalahan yang mematikan. Kenapa harus begitu serius? Manajer itu menjawab, maaf, kami tidak menganggapnya demikian. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda adalah seorang yang pandai, tahu peraturan, tetapi bisa melihat kelemahan dari peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Jadi kalau you kerja di perusahaan besar, tahu peraturan karena Anda pandai, Anda akan belokin peraturan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kami nggak bisa terima karena Anda tidak bisa dipercaya. Nona, engkau harus tahu. Di Paris ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sangat bergantung kepada trust, kepada kepercayaan. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaanmu. Hampir semua perusahaan besar di Prancis mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Saudara, wanita ini seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat menyesal. Tapi dia walaupun lulus cum laude tidak mendapatkan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, apa aplikasi yang saya ingin tunjukkan kepada saudara? Alkitab penuh dengan peraturan. Kalau saudara pandai, saudara berkata, oh saya nggak ikut peraturan ini, nggak ada salahnya kan Tuhan, ini peraturan kecil aja. Saya kan yang lain begini. Oke, tapi you tahu itu peraturan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab ada begitu banyak peraturan mengatur kehidupan kita. Menderita bagi Kristus, menyangkal diri, mengampuni, peraturan mengenai persembahan, keuangan, hubungan dengan sesama, sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai orang-orang yang hidup di tengah pekerjaan. Wah, banyak sekali. Saudara, semua itu dicatat di dalam database kerajaan surga. Kalau saudara berusaha tahu peraturan tapi pinter-pinter sendiri membelokkan, aku gak melakukan juga, enggak apa-apa, minta ampun aja, lakukan lagi. Oh ya, sampai kapan? Ketika saat penghakiman itu tiba, dia akan buka semuanya itu. Itu sebabnya saudara, ahli waris. Tuhan sebagai pewaris. Tadi saudara kita baca itu, orang-orang yang berhak menerima janji Allah akan menerimanya bersama dengan Kristus jika kita menderita bersama dengan Dia. Jika kita ikut di dalam policy, di dalam peraturannya. Samuel Johnson, seorang sastrawan Inggris berkata, knowledge without integrity is dangerous and dreadful. Pengetahuan tanpa integritas sangat berbahaya dan mengerikan. C.S. Lewis berkata, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki manusia. God's providence. Pemeliharaan Allah tidak hanya bicara Allah pencipta, pemelihara, Allah penebus, Allah penguji hidup kita. Tapi Allah pewaris, di mana di dalamnya Tuhan melibatkan our responsibility. Tanggung jawab kita, bagian kita. Minggu depan
saya akan bicara itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.